pertanyaan selanjutnya yang aku bakalan jawab. Ini pertanyaan keempat. Selain kamu aktif berorganisasi dan menjabat sebagai ketua, apa sih tujuan kamu utama dalam organisasi? So, buat kalian yang belum tahu, aku pernah menjabat sebagai ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia di Rumania. Kebetulan sekarang udah nggak lagi, tapi pernah gitu. Jadi kalau bagi aku pribadi sih, Perhimpunan Pelajar Indonesia di Rumania sih, waktu itu tujuan utama aku adalah supaya student Indonesia ketika mereka di luar negeri itu mereka punya satu sandaran, satu tempat yang bisa menopang mereka kalau bisa terjadi apa-apa. Kalau misalnya ada student baru yang datang di Indonesia, datang ke Rumania, mereka nggak tahu mau kemana, mereka tuh punya semacam rumah tempat berteduh lah. Kemudian orang tempat bertanya gitu apa yang harus mereka lakukan, kemana mereka harus pergi, terus bagaimana sih kondisi negara. Karena of course kita dari Indonesia ketika datang ke Rumania itu kan kayak bener-bener kayak nginjakin kaki di satu tempat yang baru. Jadi ya salah satu tujuan aku adalah untuk bisa nge-provide si platform tersebut gitu. Selain itu tujuan yang keluarnya, jadi yang tadi kan tujuannya lebih untuk ke orang Indonesia gitu ya. Untuk tujuan keluarnya adalah aku lebih ingin memperkenalkan orang-orang Indonesia ke kancah internasional, karena orang Indonesia kan benar-benar kita punya potensi yang sangat besar banget untuk bisa go internasional gitu. Jadi itu salah satunya kayak aku bikin audiensi dengan universitas, kita kemudian memajukan kebudayaan Indonesia dengan cara pertunjukan kesenian dan lain sebagainya gitu. Itu sih dua main utama goals aku ketika aku waktu itu menjabat sebagai ketua gitu. Yang sisanya sih mungkin ya karena Perhimpunan Pelajar Indonesia itu skalanya sangat besar banget ya. Mereka ada untuk Eropa, ada untuk dunia gitu ya. Tentunya kita juga pengen menambah koneksi dengan teman-teman student di negara-negara lain gitu. Karena of course in order for us to like improving the quality of our country, itu kan tidak lepas dari yang namanya kolaborasi gitu. Jadi itu sih beberapa hal yang jadi salah satu tujuan utama aku ketika aku jadi ketua di Perhimpunan Pelajar Indonesia di Rumania. So sekarang aku udah di jembatan Charles Bridge. Di belakang itu gate yang tadi kalau mau ke arah kerajaan. Nah, jadi dia kan dipisah dengan sungai gitu ya. Kita tadi di sisi yang sebelah sini, sekarang kita mau nyebrang. Pertanyaan kelima adalah, apa rencana kamu setelah selesai studi di Rumania? Apakah kamu tak mencari peluang karir di luar negeri, atau balik membangun karir di Indonesia, atau mungkin membuka usaha bisnis? Kalau untuk dalam waktu dekat, 5 tahun ke depan mungkin aku akan lebih fokus untuk berkarir di sini gitu ya, karena aku rasa aku masih sangat minim banget pengetahuan aku, kemudian pengalaman juga masih sedikit banget gitu yang mau aku bawa ke Indonesia, dan I feel like di sini masih banyak banget opportunity yang aku masih bisa kejar. Jadi kalau untuk masa depan yang dalam jangka waktu singkat mungkin aku akan tetap di sini gitu. Tapi of course kalau untuk tua gitu, I feel like aku mau di Indonesia gitu. Mungkin kalau dari gambaran sekarang, tapi of course like kita kan selalu berubah-ubah ya. Tapi kalau so far seperti itu, dan aku masih S1, tentu aku juga pengen lanjut studi, mungkin master dan selanjutnya gitu. Jadi ya masih banyak banget opportunity apapun yang nanti nyampe ke aku, rezekinya nyampe ke aku, ya aku bakalan terima either itu studi atau kerja, mau di Indonesia mau di Eropa. Tapi kalau ditanya prefer, of course aku masih lebih prefer kalau bisa berkarir di Rumania atau di negara Eropa lain gitu sih kurang lebih. So ya, lanjut kita ke lokasi yang selanjutnya. Let's go. Pertanyaan selanjutnya, aku akan jawab di atas Charles Bridge, literal di atas sungai tuh di belakang. Pertanyaannya adalah, selama studi di Rumania, bagaimana kamu bisa cepat beradaptasi dengan kultur dan budaya yang berbeda dari tempat kamu berasal gitu? Kalau menurut aku, hal pertama sebelum kalian mau pergi kemanapun ya, merantau in general gitu, mau di Indonesia, berbeda pulau gitu, atau beda kota, ataupun sampai beda negara gitu. Hal pertama adalah kalian mempersiapkan kayak benar-benar riset sebanyak-banyaknya tentang daerah yang kalian mau tuju gitu. Jadi even kalian nanti ketika nyampe sana bakalan kaget, tapi setidaknya itu adalah kaget yang sudah diekspektasikan gitu. Kalian sudah punya gambaran setidaknya
apa yang akan terjadi di sana gitu. Itu nomor satu, itu adalah riset sebanyak-banyaknya. Kemudian yang kedua adalah kalian harus pandai-pandai memilah gitu ya, memilah dari budaya-budaya yang nanti akan dipaparkan ke diri kalian gitu, yang mana yang kalian bisa integrasikan, yang mana yang kalian bisa tolak, yang mana yang kalian bisa ambil secara keseluruhan gitu. Dan itu benar-benar harus berpandai-pandai gitu, yang mana yang kalian bisa ikutin gitu, karena banyak banget nanti hal-hal yang bakalan kalian hadapi. Dan I feel like so far di sini, even ada beberapa culture yang mungkin mereka ajak kita ikut atau gimana, ketika kalian say no, mereka juga ngerti kok, mereka dan respect dengan keputusan-keputusan tersebut. Di belakang ada kapal lagi lewat. Tuh. So ya, menurut aku itu sih. Dan so far aku udah ke beberapa negara ya di sini, di Western culture. Aku nggak merasakan hal-hal yang benar-benar signifikan dan bikin aku kayak merasa rendah diri atau yang lainnya gitu. Menurut aku people is people, dan dimana aja itu pada akhirnya akan sama aja gitu. Even kalau kalian ingin menjalankan agama, ini salah satu nasihat juga yang dulu aku dapatkan sebelum berangkat gitu kan. Permasalahannya itu bukan di agama kalian. Let's say kan banyak yang bilang aku muslim gitu ya, nanti kalau di Eropa ibadahnya akan susah dan segala macamnya, banyak yang rasis. I feel like setelah aku nyampe di sini, ternyata ibadah itu emang tergantung sama orangnya. Kalau lo emang mau sholat, mau gimana pun kondisinya, mau buru-buru, mau di Indonesia, mau dimanapun, kalau emang lu ada niat sholat ya bakalan sholat gitu. Tapi kalau lu nggak ada niatan untuk sholat, ya mau lu di negara Timur Tengah sekalipun yang tiap 100 meter ada masjid, kalau emang lu gak ada niatan sholat, dia juga gak bakalan sholat gitu. Sama kayak puasa sunnah dan lain-lain. Mau lu di Indonesia, mau lu di negara lain, kalau emang lu ada niatan puasa, orang juga gak ada yang maksa-maksa lu untuk makan dan lain sebagainya gitu ya. Lu puasa aja gitu, gak bakalan ada permasalahan. Jadi menurut aku semuanya kembali ke diri kita masing-masing aja sih gitu, kalau terkait dengan hal-hal adaptasi seperti ini. So ya, untuk pertanyaan selanjutnya kita lanjut jalan ke tengah sana. Let's go. Sekarang aku udah di daerah city center, dan di sini ada satu touristic spot yang terkenal banget, yaitu adalah astronomical clock. Dia itu I will show you, karena aku bakal bikin eksplanasinya mungkin nanti di subtitle, karena dia lumayan panjang. So intinya setiap jam nanti dia bakalan ada semacam miniatur gitu yang keluar dari jendela-jendela towernya itu. Jadi itu dia. So dari situ rame banget tuh, rame banget. Dan di sebelah sana juga ada satu lagi semacam katedral gitu. So ya, aku gak bisa ngomong banyak karena di sini rame banget. Takutnya nanti gak kedengeran. Kita jalan ke daerah yang gak sepi, baru aku lanjut jawabin pertanyaan. Pertanyaan selanjutnya adalah pertanyaan ketujuh, perbandingan antara kuliah di Rumania dan di Indonesia dan apa yang membuat berbeda. Kemudian menurut Fadel, kurikulum mana yang dan fasilitasnya bagusan di mana gitu. Karena aku belum pernah kuliah di Indonesia sebelumnya, aku cuma pernah SMA gitu ya. Jadi aku mungkin gak bisa ngasih perbandingan sama sekali ya. Cuman menurut aku di sini mereka lebih banyak kita belajar mandiri gitu ya. Lebih banyak belajar mandiri, dan ke kelas itu ya mungkin cuma diajarkan sekitar 20%, 30%, dan sisanya memang kita harus kayak ulik sendiri. Apalagi terutama karena aku bukan native Romanian speaker gitu ya. Jadi memang aku harus kerja 3-4 kali lebih keras gitu untuk memahami materi-materi tersebut gitu. Dan juga di sini untuk masuk kelas itu nggak terlalu diperhitungkan gitu. Jadi itu kayak keputusan kamu kelas apa enggak gitu. Cuman dari yang aku perhatikan dosen-dosen ini, ketika kita datang ke kelas sering gitu, mereka akan banyak memberikan kayak selipan-selipan materi yang pasti akan keluar ketika ujian gitu. Jadi let's say dia kayak ngejelasin satu materi, kemudian nanti setelah materi itu jelaskan ya, contoh soalnya yang bakalan dikasih ketika di kelas tersebut itu mirip dengan contoh soal yang akan keluar nanti di ujian. Dan itu aku udah kayak memantau, itu kayak unwritten rule, tapi aku ngerasa kayaknya ini deh triknya mereka supaya anak-anak pada datang kelas gitu. Jadi kalau misalnya lu gak datang kelas, kamu bakalan tetap dapat materi pelajarannya online gitu, dalam bentuk PDF atau apa. Cuman dia memang trik-trik tersebut tuh nggak keluar gitu ya, kayak nggak ada kisi-kisi khusus gitu
soal-soal apa aja yang bakal keluar ketika ujian nanti gitu. Terus kalau dari segi fasilitas, kalau menurut aku mungkin 11-12 ya, apa mungkin karena aku di Brasov, tapi menurut aku fasilitas sih nggak terlalu jauh berbeda, cuman mungkin dari segi kepadatan kelasnya gitu, karena mungkin penduduk Rumania juga nggak sebanyak di Indonesia, jadi dan mahasiswa juga nggak sebanyak di Indonesia, jadi kayak kita tuh lebih enak gitu loh kalau mau nanya ke dosen, dan mungkin hubungan kita dengan dosen itu jadi lebih akrab karena mungkin dari segi cultural mereka tuh nggak terlalu membedakan usia gitu. Jadi kalau lu mau nanya mau apa itu lebih gampang gitu ngomong ke dosennya langsung gitu. Terus kalau yang lain mungkin aku lebih senang karena birokrasi kalau misalnya di Eropa, karena kan semua kurikulumnya itu sama ya, kurikulum Bologna. Jadi as long as kamu punya kurikulum yang sama itu, kita kalau misalnya mau pindah dari satu univ ke univ lain, let's say untuk exchange atau cuma untuk research visit atau summer school gitu, itu lebih gampang karena mereka base-nya itu kurikulumnya sama, even nanti materi yang diajarkannya beda-beda, tapi kayak base-nya itu sama gitu. Jadi ketika nanti kamu punya ijazah pun, ijazahnya itu terrecognize di seluruh Uni Eropa, itu sih. Panas Pol. Ini si astronomical tower yang tadi, itu si Basilica, whatever, katedralnya di belakang sana juga ada satu lagi. Ini kayak main square-nya gitu. Cuma ada katanya square yang lebih besar daripada ini, cuman agak sedikit jauh ke sebelah sana. So, ya mungkin kalau untuk Prague, sekitaran city center-nya itu cuma ini doang. Jadi dari kalian Castle turun ke bawah sampai sini gitu. Sisanya masih ada tapi lebih less touristic. Jadi kalau yang kayak main, kalau kalian nanya misalnya yang harus divisit di Prague, ya mungkin daerah-daerah sini aja gitu. Next, I don't know yet kita bakal kemana. Jadi kita akan terus jalan ke sebelah sana. Anyway, aku lagi haus banget karena tadi habis seret banget makan es krim. So kita bakalan cari air putih dulu. Let's go. Oke, so sekarang ini adalah pertanyaan terakhir untuk video kali ini. Pertanyaannya adalah saran-sarannya dong dan tips dan trik agar bisa dapat beasiswa kuliah di luar negeri. Menurut aku yang pertama dan utama sekali itu adalah kalian harus tahu kalian itu mau ngapain gitu. Jadi input, proses, dan output itu harus jelas. Kalian harus tahu kayak let's say kalian mau ngambil jurusan teknik energi kayak aku ya. Kalian harus tahu kenapa kalian mau ngambil itu gitu. Kemudian nanti selama kalian proses studinya itu mau ngapain aja gitu. Kemudian hasil dari studi kalian itu harus jelas gitu. Karena dalam proses hampir semua beasiswa gitu ya, mereka itu pasti nyuruh kalian nulis motivation letter atau research plan atau something, dan itu basically adalah apa sih yang mau kalian kerjain gitu, dan apa sih manfaatnya kami sebagai pemberi beasiswa ngasih di beasiswa kalian gitu. Jadi harus ada itu, dan outputnya itu harus jelas gitu, untuk diri kalian sendiri, untuk masyarakat, untuk negara yang ngasih kalian beasiswa, dan juga negara asal kalian itu harus di kotak-kotakan gitu. Nah, itu bisa terjadi ya kalian harus lihat permasalahan di lingkungan kalian apa misalnya gitu kan, kemudian bagaimana cara kalian bisa rencana kalian untuk menyelesaikan si permasalahan tersebut. Salah satunya caranya seperti itu gitu. Kemudian yang kedua itu adalah harus cari informasi sebanyak-banyaknya. Emang waktu itu aku emang proses mencari beasiswa, informasi dan segala macam itu emang benar-benar capek ya. Apalagi aku benar-benar ngerjain semuanya sendiri gitu. Meskipun di luar sana ada banyak agensi-agensi, ada banyak institusi-institusi yang mereka memberikan pelatihan, memberikan apa namanya semacam bimbingan untuk beasiswa dan lain sebagainya macamnya. Tapi setelah aku rasakan, ketika kalian ngerjain itu semua sendiri gitu, dan kalian dapat beasiswanya setelah itu, the satisfaction that you get after that is like completely different dibandingkan ketika kalian ikut sebuah institusi dan disuapin semuanya. Dan setelah aku tanya banyak teman-teman aku yang ikut institusi serupa gitu ya, agensi-agensi seperti itu, ternyata cara mereka mempersiapkan itu nggak jauh beda dengan cara aku mempersiapkan. Ya memang mereka bikin detail, kalian listing semua beasiswa yang tersedia di luar sana, listing tanggal berapa deadline-nya, apa aja yang mereka minta, kalian penuhi itu semua syarat-syaratnya, kalian berkas-berkas itu benar-benar dibikin 100% seyakin-yakinnya gitu ya. Dan setelah itu ya berdoa karena ya mau bagaimanapun kita usaha, kalau memang Tuhan belum memberikan kita jalan dan rezeki untuk berangkat ke sana ya juga nggak bakal berangkat gitu kan. Tapi satu hal yang mungkin aku pesankan yang paling terakhir adalah memang semuanya itu harus direncanakan gitu. Jadi dulu teman aku ada ngomong salah satu kalimat seperti ini, even kamu udah rencanakan semuanya pun belum tentu bakalan terjadi hasilnya.
apalagi nggak direncanakan sama sekali gitu. Jadi ya direncanakan dari sekarang, kemudian jangan minder gitu, karena aku ngerasain aku juga dari daerah gitu ya, kita minim fasilitas, kita minim informasi gitu, ketika mau berangkat aduh gue nggak ngerti apa-apa, tapi seiring berjalannya waktu ternyata you will figure it out yourself gitu, apa yang harus kamu lakukan step by step gitu. Jadi ya keep going, dan semoga aja nanti yang kalian yang nonton video ini ada rezekinya untuk dapat beasiswa kuliah ke luar negeri dan bisa melanjutkan pendidikannya untuk membawa nama Indonesia. So, makasih banyak ya teman-teman semua yang udah nontonin video aku hari ini. Kebetulan tadi kita mulai itu jam 4 sore dan sekarang itu udah jam 7 malam. So, kayaknya aku bakalan balik ke rumah. Meskipun sekarang jam 7 malam karena summer ini masih panas banget. Dan kebetulan sekarang itu adalah hari terakhir kayak final Euro Champion something. So, I might going to watch that. And yeah, thank you so much for watching dan see you guys in the next video. Bye bye. Thank you so much.